Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 6 Kabupaten Bualemo. Kami akan melakukan praktik coaching terkait demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Sebelum kami memulai praktik coaching, kami akan memperkenalkan diri. Saya Sri Febrianti Kaharu dari SMP Negeri 1 Paguyaman bersama rekan saya Yanti Kadir Ulitoto dari SMP Negeri 1 Paguyaman. bersama Ibu. Saya Novita Ilato, guru dari CGP dari SMP Negeri 1 Paguyaman. Selanjutnya Ibu. Saya Meilan Mato, CGP dari SMP Negeri 5 Paguyaman. Baik, demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada sesi coaching, di mana di sini saya berperan sebagai observer, kemudian Ibu Yanti sebagai coach. Ya, dan selanjutnya Ibu Sri sebagai Coach. ya. Jadi sebelum kita masuk pada sesi coaching antara coach dan coach, terlebih dahulu saya ingin tanya-tanya kepada coach tentang apa yang nantinya akan dilakukan pada kegiatan coaching sebentar. Nah, kepada Ibu Iin selaku coach di sini, kompetensi apa yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan nantinya setelah Ibu melakukan coaching terhadap Ibu terhadap Ibu Yanti? Saya ingin menggali kompetensi saya pribadi tentunya sebagai coach pada praktik coaching dan kemitraan, bisa juga masuk pada kesadaran penuh sebagai coach, mendengarkan tentang apa saja yang disampaikan oleh si coach. Jadi menggali apa yang ada sama Ibu coach. Nah, selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Yanti. Nanti di sini saya akan melakukan observer, saya akan mengamati bagaimana proses yang akan Ibu jalankan dalam melaksanakan coaching ini. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatan waktunya. Saya akan melakukan praktik coaching bersama Ibu Yanti Kadir Ulitoto sebagai coach saya. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Ya Bu Yanti, Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? ya, ini terkait dengan kemarin kan saya sudah menelpon Ibu untuk meminta kesempatan untuk dapat berbicara sebentar dengan Bapak. Ibu sudah punya waktu kali ini? Iya, alhamdulillah saya punya waktu untuk hari ini. Silakan Bu. Apa yang menjadi rencana pertemuan kali ini Bu? Ya, jadi rencana saya hari ini sesuai dengan niat saya ingin berbagi cerita dengan Ibu tentang masalah saya dengan murid di kelas. Oke. Baik, setelah rencana yang saya dengar dari penjelasan Ibu, apa yang menjadi dasar atau tujuan rencana yang telah Ibu jelaskan tadi? Jadi tujuan saya datang ke sini yakni mendapatkan solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Jadi dari masalah yang Ibu hadapi tentang murid tadi, Ibu ingin menghasilkan solusi ya. Masalahnya secara spesifik itu apa Bu? Masalahnya dalam kelas yang saya jadi perwalian saya itu terdapat salah satu siswa yang sulit saya untuk disiplinkan. Jadi itu yang jadi permasalahan saya. Oh begitu ya Bu. Jadi dari masalah Ibu pada salah satu murid yang Ibu hadapi sangat sulit untuk Ibu disiplinkan. Apakah Ibu sudah
menelusuri atau mencari tahu apa yang menjadikan anak ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, atau alasan yang mendasari anak ini menjadi tidak disiplin, yang paling sulit Ibu disiplinkan. Jadi sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa anak ini sudah beberapa kali pindah. Jadi sekolah itu merupakan sekolah ketiga bagi anak ini, karena memang mungkin di sekolah sebelumnya dia punya masalah, mungkin disiplin juga ini yang menjadi masalah. Dan saya mencari tahu juga kenapa anak ini seperti ini dari beberapa teman yang saya sudah datangi. Jadi seperti itu Ibu ya? Ya. Terus untuk berdasarkan keterangan yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana strategi Ibu? Ya, strategi Ibu untuk menangani anak ini berdasarkan alasan tadi. Ya. Ini strategi yang saya sudah jalan selain pembinaan dari saya secara terus menerus. Saya sudah mendatangi beberapa guru untuk bisa membina anak ini secara teratur. Kemudian jika dia punya masalah langsung ditangani. Jadi dari strategi yang Ibu jalani tadi, apakah sudah menghasilkan hasil sejauh ini? Kalaupun sudah menghasilkan apa yang Ibu harapkan dari strategi saat ini yang sudah Ibu jalani, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan jika saya gambarkan pada skala 1 sampai 10, perkembangan anak ini sudah pada posisi berapa, Bu? Ya. Jadi walaupun saya sudah menanganinya dan dibantu beberapa guru, saya rasa perkembangannya masih pada 70%, Bu. Masih ada beberapa hal yang belum bisa dia disiplinkan. Jadi saya berharap dia mampu mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa harus ditegur oleh saya ataupun dari guru. Oke, Ibu sudah mencoba dengan strategi Ibu mendisiplinkan anak ini, bahkan sudah mencapai pada 70%. Nah, bagaimana langkah berikutnya atau perencanaan Ibu selanjutnya untuk membuat anak ini bisa mencapai pada posisi 10 tentang kedisiplinannya? Ya. Saya berharap keterlibatan orang tua dalam hal mendisiplinkan anak ini bisa membuat saya merasa mudah untuk mendisiplinkan. Jadi saya akan mengundang orang tuanya, memberikan informasi perkembangannya, perkembangan anak ini kepada orang tuanya, dan meminta solusi juga dari orang tuanya bagaimana untuk bisa membantu kami guru-guru mendisiplinkan siswa tersebut. Iya, sungguh baik ya Ibu ya untuk strategi yang akan Ibu lakukan, berkolaborasi dengan orang tua. Jadi nantinya setelah Ibu melakukan kerjasama dengan orang tua anak ini, bagaimana tindak lanjut Ibu setelah membangun kerjasama dengan orang tua terhadap anak ini? Apakah Ibu akan melakukan satu penilaian tersendiri untuk anak ini, dan bagaimana cara Ibu melakukan tindakan berkelanjutan tentang strategi yang telah Ibu rencanakan ini? Ya. Mungkin dengan meminta dulu ya nomor HP dari orang tua itu supaya saya bisa secara terus-menerus memberikan kabar, informasi. Kemudian akan memberitakan kepada anak bahwa selama ini saya akan mengontrol, termasuk melibatkan temannya untuk bisa memberikan informasi tentang perilaku anak tersebut di dalam kelas, kemudian langsung menindaki dia. Tindakannya mungkin dengan cara nasihat ataupun salah satu efek ringan sehingga dia bisa tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Sungguh bagus ya kegiatan yang akan Ibu lakukan
untuk menelusuri bahkan untuk memecahkan masalah anak murid yang telah Ibu jelaskan tadi, dan semoga itu akan berjalan dengan harapan yang Ibu inginkan. Terus Bu, untuk tindakan keberlanjutan ini untuk menangani anak ini, saya ingin bertanya, bisa dalam jangka berapa waktunya, ya, selama berapa minggu atau berapa bulan bisa Ibu tangani tentang kedisiplinannya? Saya sudah bercerita dengan anak ini bahwa sikapnya ini selama ini akan dinilai oleh guru mapel dan beberapa guru yang memang berkaitan erat dengan perilaku siswa seperti guru PKN maupun agama. Jadi saya memberikan waktu padanya untuk berubah sebelum penilaian akhir semester. Jadi dia bisa, bukan saya memberikan peluang, tetapi saya berikan waktu untuk bisa merubah diri seperti itu. Iya, itu sih 2 bulan, karena untuk penilaian akhir semester ini kan berakhir 2 bulan lagi. Jadi saya berikan waktu dia untuk bisa mempelajari dirinya sendiri tentang perilaku negatif atau positif yang sudah dia lakukan selama. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan tindak lanjut penilaian, ya, sebagai tindakan lanjutan dari strategi yang Ibu lakukan, tindakan dan kiat-kiat yang Ibu lakukan. Ibu akan menilainya selama 2 bulan. Jadi Bu, dengan metode apa Ibu akan melakukan penilaian pada anak ini selama 2 bulan tentang peningkatan kedisiplinannya? Dengan pendekatan personal, ya Bu, saya akan mendekatinya dengan secara pribadi, kemudian persuasif. Saya akan menunjuk, mengajak dia, akan memberikan contoh-contoh teman yang bisa dia ikuti sehingga dia bisa melakukan hal yang sama seperti contoh, sehingga dia bisa terhindar dari masalah yang selama ini dia lakukan. Bagaimana Ibu mengidentifikasi anak ini bisa mencapai peningkatan kedisiplinannya yang dari 70% menjadi 100% misalnya, atau daripada poin 7 menjadi poin 10? Ya. Untuk mencapainya saya melihat dari tingkat teguran, bahwa dari guru-guru lain dia sudah tidak ada teguran, maupun dari saya, dari buku kontrol yang saya pegang, bahwa dia boleh melakukan kesalahan di 2 bulan tersebut. Bagus ya Bu ya, nanti rencananya ini akan diobservasi atau dilakukan peninjauan selama 2 bulan, ya. Oke, jadi saya akan menunggu dan berharap bahwa hasil peninjauan Ibu ini akan mencapai sesuai apa yang Ibu harapkan, ya Bu ya. Oke, Ibu sudah menjelaskan semua yang menjadi permasalahan Ibu, bahkan Ibu sudah menjelaskan strategi apa yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, dari percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu rasakan atau kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya rasa perasaan saya sudah plong, Bu, karena selama ini permasalahan saya ini menjadi sesuatu yang jadi pemikiran saya, bagaimana cara untuk solusinya. Walaupun saya ambil solusi itu, kemungkinan ada yang tidak setuju, tapi setelah saya bercakap dengan Ibu, ternyata solusi yang saya akan ambil itu bisa juga diterapkan. Iya, baik ya Bu ya. Semoga Ibu bisa dengan senang hati melakukan pendekatan dengan anak ini, dan Ibu bisa mencapai hasil melihat peningkatan anak ini dengan harapan Ibu. Jadi Bu, terima kasih telah mendatangi saya. Untuk kedepannya, jika ada masalah lagi yang tidak bisa Ibu pecahkan, Ibu sudah tidak bisa mampu berpikir sendiri, silakan temui saya jika Ibu membutuhkan saya. Iya.
Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih kembali Bu Yanti. Saya permisi, Bu. Ya. Iya, bagus sekali Ibu Yanti dan Ibu Sri untuk praktek coaching tadi. Nah, dari praktek coaching tadi, menurut Ibu Sri, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu Sri harapkan? Iya Bu, terkait tujuan peningkatan kompetensi secara spesifik yang Ibu tanyakan tadi, yaitu saya ingin memaksimalkan potensi coach saya ya pada praktik coaching ini. Jadi saya menilai diri saya secara pribadi itu sudah mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk si coach agar si coach pun mampu menggali potensi tentang dirinya yang bisa menangani masalah yang dia hadapi, ia menemukan solusinya, dia menjabarkan kiat-kiat apa yang ia lakukan untuk menangani masalah yang sedang ia hadapi ini Bu. Jadi proses coaching tadi saya rasa sangat bisa membuat si coach menemukan masalahnya Bu. Iya, terima kasih Ibu Sri. Jadi dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, Ibu tadi sudah sangat luar biasa sekali. Jadi tadi apa langkah-langkah Ibu untuk menjadi coach, dimulai dari Ibu mengidentifikasi, mulai dari tujuan, mengidentifikasi, memberikan tanggung jawab, kemudian melakukan rencana dan strategi, itu tadi sudah terpenuhi, sangat luar biasa sekali. Nantinya ke depan Ibu bisa lebih meningkatkan lagi performansi Ibu dalam melakukan praktek coaching. Iya, demikian untuk proses coaching pada hari ini. Semoga proses praktek coaching hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Ilato bertindak sebagai observer dan teman saya Ibu Meilan Manto bertindak sebagai coach dan Ibu Sri Febrianti sebagai coaching. Sebelum kita melakukan coaching, saya ingin bertanya-tanya dulu kepada Ibu Meilan sebagai coach ya. Bu Meilan kemarin sudah melakukan praktek coaching ya sebelumnya. Ya. Ini kira-kira gimana praktek coaching yang kemarin? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rubrik coachingnya? Iya, jadi untuk praktek coaching yang kemarin itu sebenarnya saya masih perlu mengembangkan ide-ide saya dalam memancing coaching mampu untuk mengeluarkan solusi strategi dan merasa nyaman terhadap permasalahan yang nantinya diharapkan, dan sehingga saya bisa membuat menjalin komunikasi yang baik, mitra yang baik dengan coaching. Oke. Ada tidak hal-hal yang menurut Ibu ini masih belum sesuai gitu? Iya, jadi untuk hal yang belum sesuai itu saya harus lebih banyak lagi mengidentifikasi terhadap apa yang diharapkan oleh coaching terkait masalah yang sedang dihadapi. Oke, ini saya di sini sebagai observer ya, tentu saja ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira kompetensi apa saja sih yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lebih kuatkan itu adalah memaksimalkan potensi saya sebagai coach. Oke, ini bagian mana nih yang paling ingin difokuskan gitu, yang dari yang tadi ya lebih spesifiknya itu yang bagian mana? Mampu menggali coaching, mengeluarkan solusi dan menemukan strategi yang tepat dalam dia untuk menangani masalah yang dihadapi. Oke, itu aja. Ya, tadi jadi kan ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Tentu saja harus ada indikator untuk melihat apakah itu sudah dikembangkan. Nah, kira-kira indikatornya apa? Ya, jadi indikator
untuk melihat tercapaian kompetensi ini itu dari bagaimana coach bisa menyusun strateginya dengan baik dan terperinci. Kemudian dia bisa memiliki komitmen yang kuat terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Itu aja ya? Oke, baik. Jadi sudah ada indikatornya ya, Min. Jadi sekarang kita langsung aja ya ke prakteknya. Jadi Ibu Memi sama Ibu Im sudah siap ya? Iya Bu. Baik, silakan Ibu Memi sama Ibu Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu In, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Bu. Iya, jadi ya tadi Ibu In sudah bisik-bisik saya di belakang tadi. Ada yang mau Ibu In ceritakan untuk pertemuan kita pada hari ini? Iya Bu, saya sedang menghubungi Ibu ya untuk bertemu Ibu tentang tujuan saya. Iya, jadi tujuan Ibu In untuk ketemu dengan saya pada hari ini apa Bu In? Bisa diceritakan? Iya Bu, ini saya mau berbagi masalah yang sedang saya hadapi Bu pada salah satu perwalian saya Bu. Jadi saya ingin berbagi secara detail masalah yang saya hadapi agar saya mendapatkan solusinya Bu. Oh iya, jadi ya apa yang Ibu harapkan nanti setelah Ibu bertemu saya hari ini? Iya, berdasarkan tujuan saya datang ke sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi terkait anak ini Bu. Anak ini saya mendengarkan dari teman-temannya ya Bu. Anak ini selalu mendapatkan tindakan atau sikap yang tidak menyenangkan dia Bu di dalam kelas seperti itu. Iya Bu In, boleh Ibu In ceritakan situasi seperti apa sebenarnya yang sedang Ibu In alami saat ini? Iya Bu, yang saat ini saya sedang alami Bu terkait anak yang tadi murid yang saya jelaskan tadi. Anak ini menerima tindakan yang tidak enak dari teman-temannya Bu. Bisa dikatakan seperti pembulian atau perundungan. Ya kalau dari bulinya itu mungkin dari verbal dan tindakan yang tidak enak seperti membuang kertas pada anak ini. Jadi anak ini merasa tersisihkan Bu. Dan saya menerima juga bahwa ada dari murid dari kelas lain mendatanginya melakukan hal yang sama Bu. Jadi pada posisi ini saya merasa sulit untuk menangani anak-anak ini. Jadi Ibu mendengarnya dari teman-temannya. Apa yang langkah yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Begini Bu, langkah yang sedang saya lakukan kemarin untuk meninjau masalah yang telah saya terima dari laporan dari teman-temannya, itu saya pun melakukan pendekatan awal. Saya bertanya kepadanya apa yang menyebabkan dia, alasannya dia seperti itu, bahkan memberikan celah kepada teman-temannya untuk melakukan itu. Karena dia tidak menyikapinya atau melawannya atau menegur temannya, bahkan dia berdiam diri saja Bu. Jadi saya pun mendekatinya, anak ini tanpa respon sama sekali Bu. Itu. Jadi ya seperti itu masalah yang saya hadapi Bu. Saya sangat sulit untuk memecahkan. Oh, berarti di sini anak itu tidak mau terbuka dengan Ibu terhadap masalah yang sudah Iya Bu, seperti itu. terjadi kepada anak tersebut. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10%, apakah sudah sampai di mana langkah yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Berdasarkan pertanyaan Ibu tadi tentang skala
untuk tujuannya ini masih berada pada titik 1 saya rasa Bu. Jadi belum mencapai setengah dari 10 ini. Begitu. Jadi dari yang sudah Ibu lakukan tadi, berarti pastinya masih ada yang harus Ibu lakukan. Nah, menurut pemikiran Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak ini mau mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya? Begini Bu, pada kemarin-kemarin itu saya sudah berusaha bertanya kan secara pribadi apa yang menyebabkan dia seperti ini, tapi dia hanya diam. Jadi saya tidak ada cara untuk mengajaknya, untuk memberikan dorongan kepada dia karena dia tidak ada respon sama sekali, bahkan cuma dia. Akhirnya dari posisinya itu saya melakukan pendekatan secara intens. Saya mengundang dia ke ruang secara pribadi, hanya antara saya dengan dia, biar dia jadi leluasa. Tapi ternyata walaupun saya melakukannya secara berdua Bu, secara pribadi, anak ini masih tetap diam Bu. Bahkan tidak ada suara, bahkan saya sudah sentuh biar auranya keluar, tapi tetap masih seperti itu Bu. Akhirnya saya memilih salah satu cara Bu. Saya meningkatkan diri saya tentang pemahaman, mencari tahu tentang pembulian. Bahkan saya sudah mengikuti pelatihannya Bu, biar saya memilih tindakan selanjutnya, yaitu bisa menyampaikan pada teman-teman yang membulinya ini, supaya tidak melakukan pembulian lagi seperti itu. Jadi ya, tindakan yang Ibu buat terhadap teman anak tersebut untuk bisa mengetahui anak tersebut. Dari strategi yang sudah Ibu ungkapkan tadi, melakukan pendekatan terhadap anak, tapi tidak, anak tersebut belum mau mengeluarkan ide dan pendapatnya. Coba Ibu ungkapkan, saya yakin Ibu itu bisa menemukan strategi lain terhadap anak tersebut agar nantinya dia mau terbuka terhadap masalah yang sedang dia hadapi tanpa Ibu harus mencari kepada temannya seperti itu. Bisa Ibu ungkapkan, bisa Ibu pikirkan bagaimana baiknya yang harus Ibu lakukan. Baik Bu, karena tujuan saya untuk menemukan solusinya menghadapi anak yang dibully ini, saya melakukan pendekatan lagi. Saya akan berbicara dengan dia dan saya akan menjelaskan tentang dirinya bahwa ia tidak ada beda dengan anak-anak yang lain, murid yang lain. Kita derajat manusia sama, saya akan jelaskan seperti itu, dan saya akan melibatkan dia untuk tetap bersosial dengan teman-temannya. Saya akan menunjuk salah satu teman yang memang dia ingin, atau saya akan bertanya dia ingin berteman dengan siapa biar dia lebih leluasa memilih teman dan saling saling merangkul walaupun kemana saja. Mungkin itu strategi pertama saya Bu. Dia mau ke kantin, mau kemana, dan saya akan mendekati temannya untuk meminta bantuan. Tolong didekati anak ini biar dia lebih terbuka dengan salah satu dulu Bu. Jadi setelah dengan salah satu, dengan secara perlahan, ini rencana saya Bu, secara perlahan setelah dengan satu orang, dia akan memulai dengan orang baru lagi, dan semoga ini akan terbelajar padanya dengan orang ketiga, dan seterusnya akan dia akan membuka diri pada semua orang Bu, seperti itu. Iya, jadi ya Ibu memulainya dengan mengajak dia untuk bersosialisasi. Nah, apa untuk menjalani strategi tersebut, pastinya ada hambatan, ada gangguan yang nantinya akan Ibu alami. Kiat-kiat apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi gangguan yang nantinya saat anak ini melakukan proses sosialisasi? Oke, yang pasti yang pertama Bu, saya akan bertanya tentang hambatan yang ia hadapi, dengan siapa, itu akan saya identifikasi, dan saya akan merancang solusinya
seperti apa, kalau misalnya masalah itu ternyata datang dari orang lain, berarti saya akan mendekati orang tersebut dan akan memberitahukan bahwa anak ini sedang dalam pantauan saya tentang perkembangan dirinya, bersosialisasi dengan lingkungannya, seperti itu Bu. Sangat bagus sekali dari strateginya Bu ya. Jadi nantinya di sini Ibu harus butuh pendampingan yang ekstra terhadap anak tersebut. Nah, tadi Ibu sudah ungkapkan solusinya, strateginya. Nah, komitmen Ibu, apa komitmen Ibu terhadap siswa tersebut agar nantinya dia berhasil dari strategi yang sudah Ibu lakukan tadi? Komitmen saya untuk menjadikan murid ini sebagai pribadi yang mampu bersosial Bu. Di sini untuk strategi yang saya lakukan tadi, saya tidak akan berhenti hanya sebatas dia mampu membuka diri, tapi saya akan melakukan peninjauan secara keberlanjutan, melihat apa saja yang telah ia lakukan setelah ia mampu membuka diri. Jadi saya akan melakukan peninjauan selama waktu yang ia mampu. Iya, jadi Ibu Sri dari apa yang sudah Ibu Sri ungkapkan tadi, bagaimana Ibu Sri bisa mencapai target untuk melihat anak tersebut mampu bersosialisasi sehingga dia bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya. Oke. Untuk mencapai targetnya Bu, di situ saya akan melakukan tindakan keberlanjutan, kemudian akan mengidentifikasi proses perkembangan anak ini seperti apa, apakah dia sudah berkembang atau masih start. Jadi di situ saya akan lebih memantau anak ini. Iya. Jadi ukuran keberhasilan yang bisa Ibu ungkapkan untuk melihat pencapaian anak tersebut mampu bersosialisasi dengan orang lain dan dia bisa menjadi nyaman berada di lingkungan teman-temannya. Oke. Untuk ukuran keberhasilannya Bu, di situ saya akan melihat dari cara ia bergaul atau ia bersosial dengan teman-temannya seperti apa, sudah seberapa banyak lingkungan yang telah ia jangkau untuk perkembangan kesehariannya di sekolah. Iya, jadi ya nantinya kita akan bisa melihat ya bagaimana nantinya apa yang Ibu harapkan terhadap anak ini bisa tercapai. Nah, dari hal tersebut, bagaimana dengan pembicaraan kita pada hari ini? Apakah sudah ada titik terang yang bisa Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, sesuai dengan tujuan saya untuk melakukan percakapan ini bersama Ibu, saya merasa lebih ringan ya Bu ya, lebih enjoy karena saya bisa menghadirkan solusi yang akan saya lakukan, yaitu berdasarkan strategi yang saya akan susun, insya Allah seperti yang sudah saya jelaskan sama Ibu. Jadi seperti itu. Iya, nah jadi saya ingin menantikan ya, Iya. menantikan hal itu bagaimana anak tersebut bisa menjadi terbuka. Ya nanti saya akan melihat tindak lanjut Ibu terhadap strategi dan solusi yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, jadi Ibu Sri, nantinya kita akan melanjutkan lagi pertemuan ini, tidak hanya sampai di sini, tapi nanti ada kelanjutannya melihat hasilnya. Iya. Kira-kira bagaimana pencapaian yang Ibu capai. Terima kasih ya Bu karena sudah melayani saya untuk berbagi keluh kesah saya, masalah yang sudah saya hadapi seperti apa, dan akhirnya saya menemukan solusi dan strategi yang harus saya lakukan seperti apa menghadapi murid ini. Iya, bagus sekali. Sama-sama Bu.
Jadi ya demikian. Mungkin Ibu masih ada kegiatan di sebelah. Iya. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi luar biasa ya tadi percakapannya dari Ibu Memi sebagai coach dan Ibu Iin sebagai coaching. Nah sekarang pada pasca percakapan ini saya akan mewawancarai Ibu Mimi sebagai coaching. Jadi saya mau izin nih Bu Iin ya. Iya, silakan. Oke, baik. Gimana nih perasaannya Ibu Mira setelah melakukan coach tadi? Ya, ternyata dari apa yang sudah saya lakukan tadi untuk menjadi seorang coach itu kita memang benar-benar harus bisa melakukan kesadaran penuh terhadap coaching agar kita bisa menggali, melihat dan mengetahui apa sebenarnya maksud dari coaching terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, oke tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Mimi nih. Nah sekarang saya mau tanya, menurut Ibu Mimi dari penilaiannya itu dari performa tadi itu gimana kira-kira penilaian mandirinya gitu? Iya, kalau menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Kriteria daripada untuk langkah-langkah dalam mencapai sebuah coach itu sudah terpenuhi. Oke, baik saja ya. Baik, terima kasih Bu Mimi. Nah sekarang saya mau ada nih beberapa dari hasil observasi saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh tidak yang saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik, tadi ya kalau langkah tiga itu kan ada 4, ada beberapa itu sudah terpenuhi dari tujuan. Tadi Ibu sudah menggali coaching, memberikan pertanyaan terkait tujuan dari percakapan tadi, itu sangat luar biasa sekali, pertanyaannya sangat berbobot. Terus yang berikut identifikasi, mengidentifikasi masalah, tadi sudah Ibu memberikan pertanyaan dan umpan balik juga, itu sangat luar biasa sekali. Terus yang berikut rencana aksi, tadi ada sudah ditanyakan juga ya rencana-rencananya dari Ibu Iin sebagai coach. Kemudian pada tanggung jawab nih ada satu poin yang perlu saya garis bawahi tadi, kalau dari lembar observasi yang saya pegang sebagai indikator saya untuk melakukan pengamatan itu harusnya ada jadwal gitu, ada target. Tadi Ibu menanyakan hanya tindakan hanya lama dari rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Iin, tidak ada waktu yang Ibu tanya atau Ibu minta dari Ibu Iin untuk menentukan mulai kapan harus di start itu kegiatannya, rencananya. Jadi hanya menanyakan tentang berapa lama, padahal nanti tadi juga tidak jelas pertemuannya kapan. Gitu kan, karena 1 bulan ini mulai dari mana, mulai dari kapan itu yang tadi. Tapi secara umum sih bisa luar biasa ya. Semua sebenarnya tanggung jawab juga tadi Bu sudah diarahkan melalui pertanyaan yang insya Allah alhamdulillah semua berbobot. Jadi tadi nilainya sangat luar biasa sih kalau menurut penilaian saya. Saya rasa hanya itu, dan dari Coach juga luar biasa sekali ya. Tadi solusinya sudah ditemukan dan ada banyak hal yang sudah disampaikan juga. Itu juga semoga kita menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya rasa hanya demikian. Dan untuk sesi ini kita akhiri sekarang. Kita akan berpindah ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu berdua? Iya. Pada kali ini kita akan melakukan coaching, dan untuk proses coaching pada kali ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Novita Ilato, dan yang berperan sebagai coach ini adalah Ibu Mira Mato, dan saya sendiri sebagai observer Ibu Yanti Kadiri Toto. Sebelum kita masuk pada sesi coaching, saya minta izin sebentar untuk melakukan percakapan sedikit dengan Ibu Novita Ilato sebagai coach. Ibu Novita, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Praktek coaching kemarin alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang kita sudah rencanakan bersama mitra saya kemarin itu. Kemudian
apa yang sudah berjalan kemarin itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, Bu? Kalau melihat dari rubrik sih sudah 95% ya. Meski ada beberapa sedikit kesalahan, tapi bukan kesalahan fatal, namun sudah baik, secara umum sudah baik. Alhamdulillah. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Yang hari ini ya, Ya. sekarang ini pertama ingin menjalin kemitraan tentu saja dengan coaching, terus ingin melakukan memaksimalkan potensi dari coaching nanti. Karena Ibu sudah melaksanakan coaching sebelumnya, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang sudah Ibu lakukan? Penilaian saya itu sangat baik ya, karena dengan coaching itu banyak hal yang bisa terjalin, terungkap, solusi-solusi juga ternyata banyak di diri coaching yang sangat baik sekali ketika ada pertanyaan-pertanyaan memantik seperti itu. Ya. Kemudian apa indikator yang menjadi bahwa kompetensi tersebut sudah sesuai dengan keberhasilan yang Ibu sudah kembangkan? Tentu saja karena melihat dari kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi, itu indikator saya bisa memantik coach saya menceritakan masalah secara detail, juga bisa membantu dengan pertanyaan-pertanyaan agar coach saya bisa menemukan masalah terkait itu, solusi-solusi yang baik, mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin nanti akan muncul. Itu sih indikatornya. Ya, saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja pada proses coaching. Bagaimana, Bu? Sudah siap? Ya. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu berdua untuk melakukan coaching. Silakan, Bu Novita. Terima kasih Bu Yanti. Oke, Ibu Memi. Baik Ibu Memi, alhamdulillah, apa kabar hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, saya senang sekali nih Ibu Memi sudah memilih saya jadi coachnya. Ini kita punya waktu ya sekitar berapa menit, semoga kita bisa maksimalkan ya. Iya. Oke, ini tadi Ibu Memi sudah WA saya, katanya ada beberapa hal yang bisa kenan. Ini tujuannya nih mau diskusi dengan saya nih, ada tujuan apa kira-kira Ibu Memi? Saya ceritakan ya. Iya Bu, jadi ini terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi di kelas, di mana pada saat pembelajaran tadi itu ada hal yang membuat saya tidak senang dan membuat saya tidak merasa tidak berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi ada yang mengganjal gitu ya di hati. Iya, ada yang mengganjal di hati saya. Itu merasakan hal seperti itu, apa ada pengaruh dari siswa itu ya? Kenapa siswa itu? Apa yang maksudnya gini? Tadi kan disampaikan agak mengganjal, agak tidak senang. Itu apa yang membuat Ibu Mimi jadi merasa tidak berhasil tadi seperti yang Ibu Mimi jelaskan? Iya. Jadi pada saat pembelajaran matematika itu saya kan melakukan pembelajaran berdiferensial. Biasa sekali. Iya, jadi ya pada saat itu saya membagi murid itu berdasarkan minat gaya belajar mereka. Iya, jadi gaya belajar mereka. Ada yang audio, ada visual, dan ada yang kinestetik seperti itu. Tapi pada saat menjalankannya itu saya kewalahan terhadap murid yang kinestetik. Ya, ternyata sangat sulit sekali untuk bisa mengatur mereka agar mereka itu benar-benar paham terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi itu ya masalahnya gitu. Iya. Jadi perasaannya jadi agak merasa tidak berhasil gitu, kurang senang. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan seperti itu, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini masalahnya sudah disampaikan tadi ke saya.
Ibu Memi maunya setelah percakapan ini di akhir pertemuan nanti maunya Ibu Memi itu seperti apa setelah Ibu Memi menceritakan ke saya gitu. Jadi apa sih yang ada di pikiran Ibu Memi, perasaan Memi nanti setelah kita coaching ini? Iya, jadi yang saya harapkan nantinya untuk pada pembelajaran berikutnya, pada kelas-kelas berikutnya, yaitu penerapan pembelajaran secara gaya belajar ini bisa maksimal, sehingga semua murid itu bisa terpenuhi secara keseluruhan. Jadi terutama tadi kan permasalahannya saya temukan kepada anak-anak yang kinestetik. Jadi bagaimana saya bisa lebih membuat mereka menjadi lebih bisa lebih mengikuti alur proses pembelajaran yang saya lakukan. Iya, memang ya saat ini kita memang dituntut ya untuk berdiferensiasi dengan kebutuhan itu bagus sekali apa sudah disampaikan oleh Ibu Mira. Tapi ya namanya perubahan itu sendiri beberapa kendala. Nah, dari cerita tadi ini, Ibu Mimi mungkin sudah punya pemikiran, tidak punya perasaan tidak kira-kira ada kesempatan untuk berubah hal tersebut. Menurut pandangan dari lingkungan yang dilihat, tadi kan perubahan yang baru dilakukannya. Iya. Ada tidak perasaan atau harapan atau mungkin impian Ibu Mimi ada kesempatan tidak untuk merubah ini, bisa merubah tadi yang kinestetik itu, ada usaha yang mungkin bisa dilakukan. Maksud saya gini, ada kesempatan tidak untuk merubahnya? Iya, jadi untuk kesempatan merubahnya itu saya bisa melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran yang kemarin, bisa melihatnya pada poin mana ketercapaian daripada proses yang saya harapkan itu. Oke, luar biasa sekali. Nah ini kalau misalnya diukur di dalam skalanya pandangan tadi itu ya, kesempatan itu ada di skala berapa kira-kira saat ini lingkungan itu? Tadi kan kesempatan saya tanya bilang ada gitu kan. Nah di skala berapa kira-kira kesempatan itu nanti mungkin bisa dikembangkan lagi? Dia berada pada skala 60. Dari skala 1 sampai 10 berarti 6 ya? Iya. Ya, 6 yang berarti sudah saya dapatkan. Jadi saya masih ingin yang lebih maksimal lagi. Luar biasa sekali ini. Jadi semoga dari coaching ini yang 4 angka lagi itu bisa skala itu bisa kita capai ya melalui solusi nanti. Oke, ini pasti ya sebagai guru ada trik-trik gitu. Ibu harus meyakini dong dalam diri Ibu ada kekuatan-kekuatan yang bisa mendukung perubahan itu. Mungkin dari lingkungan sekolahnya, dari usaha, dari mungkin semangat-semangat siswanya, murid-muridnya. Jadi ada kekuatan apa kira-kira yang bisa membantu Ibu Memi untuk melakukan perubahan tersebut? Kalau kekuatan, saya kan sudah mengikuti pembelajaran diferensiasi ini, mengikuti workshopnya. Ya, kemudian saya juga sudah menggalinya lebih dalam lewat PMM. Jadi begitu juga saya sudah melakukan refleksi terkait proses pembelajaran. Jadi dari hal-hal tersebut saya nantinya bisa mendapatkan strategi lanjutan dari hasil dari apa yang sudah saya peroleh terhadap proses pembelajaran yang kemarin. Jadi bisa saya bandingkan, bisa saya perbaiki. Oke, seperti itu. Jadi bisa ya, ada peluangnya untuk melakukan perubahan itu. Ya karena memang mungkin dukungan kepala sekolah, dukungan teman-teman rekan sejawat itu pasti sangat akan membantu. Iya, luar biasa sekali Bu Memi. Terus nih pasti ya meskipun belum mencoba untuk melakukan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Memi, pastilah ada hambatan-hambatan yang menjadi
mengganjal gitu, menjadi problem buat Ibu Memi. Kira-kira hal apa itu ya yang mungkin menurut Ibu Memi akan menjadi hambatan gitu dalam mencapai perubahan ini? Kalau menjadi hambatan itu pastinya waktu ya. Iya, waktu, terutama itu dalam dalam mengatur prosesnya, proses pembelajaran yang kinestetik ini. Terkadang saya waktu saya itu terbuang banyak kepada mereka, Hanya untuk mengatur. iya, hanya untuk mengatur mereka, mengarahkan mereka berulang-ulang. Iya, kalau untuk audio visual itu sekali saya arahkan mereka bisa langsung paham. Tapi untuk yang kinestetik ini memang betul-betul saya harus dampingi sehingga waktu saya itu lebih banyak tercurah kepada mereka. Sehingga pembelajaran agak tertinggal. Iya, agak tertinggal yang harus dicapai hari itu jadi iya, jadi tertunda. Oke, nah ini ya tadi Bu Mila sudah merencanakan nih, hambatan juga sudah tentang waktu, perkiraan hambatan-hambatannya. Nah ini jelas lah tadi Bu Mimi bilang menjelaskan bahwa ada tujuan tadi ingin menerapkan berdiferensiasi dengan benar dengan tepat dan bisa mengakomodir seluruh siswa tadi ya. Nah ada rencana tidak, strategi apa gitu yang beberapa hari ini mungkin muncul di benak Ibu Melan, atau mungkin saat ini setelah melihat hambatan, dukungan-dukungan, ada tidak yang muncul rencana yang akan dilakukan nanti ke depannya untuk melakukan perubahan itu? Ya, jadi kalau untuk strateginya, rencana ke depan, Jadi harus ada strategi ya, Iya. benar sekali. Jadi seperti apa itu rencana? jadi mungkin jadi saya bisa lebih memperbaiki media yang saya gunakan agar anak-anak ini bisa memahami apa yang saya buat pada proses pembelajaran. Terutama kan di matematika ini yang paling berat itu adalah kepada murid yang memang pemahamannya di bawah terhadap materi tersebut. Di bawah lagi dia lebih cocok, lebih cenderung kepada yang kinestetik. Oke. Jadi rencananya akan mencoba membuat media pembelajaran yang baru, Media pembelajaran ya, untuk membantu yang kinestetik. Oke, luar biasa sekali. Jadi prioritasnya lebih ke kinestetik ini, itu yang karena kalau audio visual seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Mira itu memang sudah mudah untuk diatasi. Jadi lebih memprioritaskan pada kinestetik ini ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, apa setelah nih udah punya rencana, udah ada prioritasnya, strateginya juga tadi udah sedikit disentil ya. Lebih jelas tidak bisa menjelaskan bagaimana nanti strategi yang akan dilakukan secara real gitu di kelas untuk membantu yang anak-anak kinestetik ini. Jadi langkah pertama itu kan tadinya pelaksanaan kinestetik ini diarahkan di dalam kelas. Nah, untuk yang berikutnya ini saya berencana itu akan mengajak mereka di luar kelas dengan lebih memperlihatkan mereka secara langsung konteks daripada pembelajaran matematika yang ada di luar. Iya. Jadi biar mereka lebih Iya, jadi terbuka ya. Iya, jadi lebih terbuka. Jadi dengan saya harus membuat target perjanjian dengan mereka. Jadi harus pakai target waktu. Jadi setelah kalian keluar, jadi apa yang kalian amati, apa yang kalian peroleh, itu kalian bawa ke kelas dengan waktu yang ada, yang sudah ditargetkan. Nah, tadi nih ya katanya mau dibawa keluar rencananya. Pastilah kalau itu, apalagi hal baru kan, nanti pastilah ada gangguan sedikit-sedikit, itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi dengan anak kinestetik di dalam kelas saja mereka agak susah untuk dihadapi. Nah, ada apa ya? Bagaimana caranya nih benar nanti kalau ada gangguan-gangguan gitu yang mengganggu lah proses pembelajaran di outdoor ini, outdoor ya. Iya.
Gimana kira-kira Ibu Meilan punya pemikiran untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Misalnya nih, karena di luar controllingnya juga mungkin harus luas dan Ibu Meilan mungkin tiba-tiba lupa kontrol salah satu siswa gitu nih, gimana cara mengantisipasinya? Di sini kan seperti saya sampaikan tadi, medianya yang harus lebih saya lebih tingkatkan. Jadi saya akan memanfaatkan HP. Jadi mereka merekam apa yang mereka lakukan di lapangan, dan hasil rekaman itu harus saya lihat dan saya telusuri, jangan sampai pada tahap itu ada jedanya, ada yang hal-hal yang tidak dibuat daripada waktu yang sudah diberikan. Jadi itu bisa saya lihat keberhasilan mereka ada di luar. Jadi di situ juga mereka ada kemandirian yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Jadi lebih ada sisi positif untuk menggali karakter anak, Karena dinas detik ini kan orangnya memang yang tidak mau diam sama sekali. Iya, jadi kalau kita tetap pertahankan di dalam kelas, pasti mereka tidak akan terbuka. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi menggunakan digital untuk mengontrol anak-anak ini sebuah perubahan rencana yang sangat luar biasa nih. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Oke, nah nanti nih komitmen apa nih yang Ibu Meilan akan terapkan gitu supaya perubahan ini benar-benar terjadi konsisten gitu. Apakah harus terus berlanjut ataukah hanya sekali-sekali saja, atau apa di setiap pembelajaran matematika gitu, atau apa hanya akan melakukan outdoor seperti itu? Komitmennya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk kegiatan outdoor ini itu tidak bisa saya lakukan secara terus-menerus. Takutnya mereka sudah akan bisa melakukan celah dari kegiatan ini. Jadi itu bisa saya selingi, mungkin pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan juga disesuaikan dengan materi yang saya ajarkan. Jadi komitmennya ini tetap akan saya laksanakan, tapi tetap ada waktunya sesuai dengan materi yang diajarkan, sesuai dengan tingkatan pengetahuan murid. Tetap harus pada berdiferensiasi Iya. ya, tetap harus berpihak kepada murid. Yang luar biasa sekali Ibu Meilan. Oke, ini kan sudah ada rencananya, solusinya, gangguan dan hambatannya juga sudah ada apa ya istilahnya, sudah ada cara yang sudah disiapkan di dalam sama Ibu untuk mengatasinya. Nah, siapa saja yang akan dilibatkan? Itu kan pastilah nggak mungkin hanya Ibu Mimi, pasti membutuhkan teman-teman sejawat atau siapa yang ingin Ibu Mimi libatkan dalam perubahan yang akan dilakukan ini. Jadi kalau dalam perubahan ini yang pertama saya libatkan itu adalah rekan sejawat, rekan seprofesi saya sebagai guru matematika. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan dia, kira-kira seperti apa strategi yang memang benar-benar real di lapangan dan apakah ini cocok untuk materi yang mana. Kemudian dengan kepala sekolah itu perlu saya banyak mengundang beliau untuk bisa melihat apakah terhadap keberhasilan yang nantinya saya capai pada proses pembelajaran tersebut. Jadi selain refleksi juga butuh ya monitoring dan bisa melihat kekurangan-kekurangan kita seperti itu. Oke, nih sekarang nih sudah ada semua hal yang direncanakan ya. Kapan kira-kira Ibu Deni akan memulai melakukan ini? Jadi karena sekarang masih dalam tahap semester, jadi untuk kegiatan itu bisa saya mulai pada semester genap. Jadi situ modul ajarnya saya bisa rancang kembali sesuai dengan apa yang sudah saya pikirkan tadi. Oke.
Jadi semester depan itu bulan apa ya, semester bulan Januari ya. Oke. Januari, jadi berarti kita setelah Januari ya, setelah itu kita mungkin saya nih ingin ya, nanti saya penasaran sekali nih apa yang akan Ibu Mimi laporkan lagi atau Ibu Mimi bisa share ke saya setelah melakukan perubahan yang tadi sudah kita bahas di coaching ini. Saya benar-benar ingin sekali yang melihat, tadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan Ibu Mimi. Jadi rencananya, orang-orang yang akan dilibatkan, strateginya, perubahan-perubahan itu. Jadi setelah semester itu dilakukan, nanti kita bisa ya komunikasi lagi ya. Nanti di Januari itu akan dimulai. Jadi hasilnya saya benar-benar penasaran untuk melihat apa hasilnya nanti. Iya. Jadi sekarang ini ya, setelah nih melakukan coaching, tadi kan sudah ada rencananya, itu gimana perasaan Ibu Mimi? Iya, perasaan saya itu sungguh merasa plong. Tadinya hal-hal yang sebenarnya tidak saya pikirkan tadi bisa keluar dengan tiba-tiba. Jadi ini memang Ibu sangat membantu saya memikirkan ide yang bisa keluar dari pikiran saya seperti itu. Jadi sangat terima kasih sekali bisa sharing dengan Ibu, sehingga saya bisa menemukan sendiri apa langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki proses ini. Karena memang Ibu sebagai guru pasti punya potensi yang luar biasa itu. Hanya mungkin kurang memaksimalkan diri sendiri. Ya, jadi kedepannya nanti bisa, insya Allah saya tetap bisa Ibu membutuhkan saya kapan saja, saya akan aja. Jadi pandangan kita saat ini, pandangan Ibu setelah melakukan coaching ini. Tadi kan perasaannya ya, sekarang pandangannya ternyata coaching ini, diskusi seperti ini tuh pandangan Ibu seperti apa, insight Ibu tuh gimana coaching ini? Sangat bagus sekali, sangat baik sekali untuk saya pribadi, karena dari sini saya bisa melihat kekurangan saya, bisa melihat potensi saya, sehingga sebenarnya ada yang ada sama diri saya, tapi mungkin nanti bersama Ibu bisa keluar. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi insya Allah kompetensi yang kita inginkan di awal tadi tercapai ya, Mimi. Oke, ini luar biasa sekali ya percakapan kita hari ini. Nggak terasa ini sudah berapa menit habis, tapi kayaknya kita masih menarik ya tadi, karena tadi Mimi luar biasa sekali sudah menemukan, sudah merencanakan. Nanti kedepannya semoga rasa penasaran saya ini bisa kita tutupi nanti di pertemuan berikutnya. Setelah kita jalankan lagi ya, Mimi. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Saya nggak ada lagi ya, Mimi ya. Ya, semuanya. Baik, terima kasih, Mimi. Sekian Ibu Observer coaching kami hari ini. Terima kasih. Apa yang sudah dilakukan Ibu berdua itu sudah sangat bagus. Tapi saya ingin untuk bercakap sedikit mengenai pasca coaching tadi ya. Jadi bagaimana Ibu menilai performa tadi Ibu saat melakukan coaching dengan Iya, terima kasih. Tadi kayaknya Bu coach saya sangat welcome ya, memberikan saya mencoba untuk menggali potensi yang ada di, mengidentifikasi masalah, mencoba mengembangkan potensi beliau untuk menemukan solusi, dan tadi ternyata memang punya potensi. Jadi sebenarnya tinggal diarahkan sih. Ini tadi luar biasa sekali, dan alhamdulillah saya bisa memberikan pertanyaan yang membantu Ibu Mimi untuk menemukan solusi dari masalah yang beliau temukan. Iya. Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi amatan saya terhadap proses coaching tadi. Jadi selama saya mengamati percakapan Ibu, jadi penyampaian pertanyaan itu sudah runtut, jadi sudah sangat memadai, kemudian komunikatif, coach sangat memahami setiap pertanyaan dari Ibu, kemudian suasananya akrab dan santai, kemudian pertanyaannya sangat berbobot, ya. Ibu sudah mampu menggali potensi dari coach, sudah mampu membantu
menggali apa yang menjadi solusi dari permasalahan dari coaching. Bagaimana penilaian saya tadi itu sudah sesuai dengan hasil amatan saya, ya. Jadi saya rasa sudah cukup sampai di sini untuk observasi saya terhadap proses coaching pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita punya kesempatan yang sama di lain hari. Nanti kita akan melakukannya pada coaching di permasalahan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.